Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ketut-Kari ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan Pak. Atas penyambutan kami teman-teman dari Yayasan Durian Nusantara dan juga teman-teman dari Durian Traveler. Tak lupa kami semua menyampaikan rasa selain terima kasih tentunya kepada Pak Ketut-Kari yang begitu bersemangat dalam menyambut kami. Maaf saya bersendal karena parkku masih basah. Terima kasih Pak Ketut sudah menerima kami, terima kasih Pak Reza, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah keinginan dari 22 tahun lalu pengen banget kesini, terus pengen silaturahmi ke Pak Ketut. Akhirnya terlaksana hari ini. Saya senang banget kesini sampai saya tidur sama itu. Saya tidur sampai jam 3 pagi. Semua jadi ini sebenarnya ketemu kita. Saya dari dulu tidak mengatakan itu duriannya, tapi silaturahminya. Dengan silaturahmi permasalahan bisa terpecahkan. Masalah apa? Jadi kita selalu bermasalah dengan durian. Karena masalahnya ya terjadi saling menyalahkan. Dengan ketemu langsung para petani pekebun, jadi bisa sharing, enak jadinya. Jadi kedepannya ada persamaan persepsi tentang pekebun. Jadi semuanya terbayar di sini. Lokasinya bagus, pemandangan indah, 16 jam tidak terasa. Gitu? Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya, terima kasih Pak Kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padat, singkat, orang bertele-tele. Sudah terbiasa Pak. Selanjutnya dengan penuh hormat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Cabang Pertanian Provinsi Lambunu. Kecamatan Lambunu memberikan sambutan kepada kami semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Om Swastiastu, Bapak-bapak, Ibu, rombongan dari Yayasan Durian Nusantara yang berbahagia. Pertama-tama saya selaku penanggung jawab pertanian di wilayah Kecamatan Lambunu. Pertama mungkin banyak terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu untuk melihat langsung kawasan wilayah kami. Mungkin demikian dari kami. Sekali lagi mohon maaf kalau dalam acara ini kurang memuaskan. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Cabang Pertanian Kecamatan Lambunu. Ia telah memberikan sambutannya, simpel namun cukup mengena Pak. Terima kasih. Selanjutnya tuan rumah Bapak Ketut-Kari berkenan memberikan berbagi pengalaman dan penyambutan kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Silakan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami sebagai tuan rumah. Saya berterima kasih kepada peserta Durian Yayasan Durian Nusantara dan Durian Travel. Matahari secerah hati kita hari ini. Amin. Karena kita antusias mau mencoba hasil panennya Pak Ketut-Kari ini. Penasaran, semalam sudah ada icip-icip dulu. Kita juga harus ikut urun pikir. Maka kita datang ke sini ini tidak hanya sekedar cicip durian, tetapi juga mengenal potensi dari daerah Bolano Lambunu ini. Dan saya pikir kalau acara ini bisa meningkat, tahun depan kita akan usahakan datang lagi Pak. Asal diberi ketakan bahwa Pak akan ada panen raya di daerah sini. Wah itu kita tinggal calling teman-teman. Mungkin tidak hanya segini Pak yang datang, bisa puluhan. Nah kita tinggal pikir bagaimana perjalanan yang jauh itu. Karena kita berangkat terbang itu jam 2.30 pagi. Berarti kami dari Bogor jam 11 malam sebelumnya. Sampai sini nggak tidur, tidurnya sepanjang perjalanan saja. Tapi tetap gembira, nah itu silaturahim. Jadi saya pikir durian itu bisa mengikat kita bersama, bisa membuat kita gembira. Banyak hal yang bisa kita diskusikan walaupun waktunya terbatas. Tapi jarak nanti tidak menjadi masalah karena kalau kita sudah
WA, sudah apa terbuka, kita bisa bertanya mengenai masalah-masalah yang ada di sini. Ya sahabat hortikultura, saya bersama Dr. Reza. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Durian Nusantara. Kita sekarang berada di Lambunu, Sulawesi Tengah, Pak ya. Pak, saya mau sedikit tanya-tanya, apa sih sebenarnya Yayasan Durian Nusantara itu? Yayasan Durian Nusantara ini sebenarnya suatu wadah yang resmi kita dirikan untuk memantau perkembangan durian di seluruh Indonesia, bahkan Nusantara itu maksudnya Asia Tenggara. Jadi karena durian itu memang menyebar di Asia Tenggara, pertanyaannya sebenarnya mau dijawab sederhana. Kenapa kita ketinggalan dari Thailand dan Malaysia? Nah, itu yang penting. Ya, padahal lahan kita begitu luas, varietasnya begitu banyak, tapi kenapa tidak ada yang menonjol dan mudah dicirikan suatu varietas yang khas Indonesia di pasar-pasar. Jadi kalau kita bilang banyak durian Indonesia yang enak, betul itu. Tapi adanya satu-satu pohon tersebar di seluruh Nusantara. Nah, inilah tugasnya dari Yayasan Durian untuk mengidentifikasi dan kemudian mengembangkan pohon-pohon induk unggulan itu di daerahnya masing-masing. Bisa saja kita pindahkan ke daerah lain, tapi itu membutuhkan kesabaran, waktu, biaya, dan masih mungkin gagal karena durian ini sifatnya sensitif terhadap perubahan agroklimat. Jadi kebijakan kami di sini adalah carilah durian terbaik di masing-masing daerah, kemudian kita nilai, kemudian kita kembangkan di daerah itu ya. Oke. Pak, terus kontribusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Yayasan Durian Nusantara, Pak, untuk petani-petani pekebun durian di Indonesia khususnya gitu, Pak? Ya, sementara ini yang jelas adalah kehadiran kita itu membawa perbaikan ekonomi bagi tempat-tempat yang kita sentuh. Jadi misalnya kita mengunjungi satu tempat, kemudian kita cicipi beberapa jenis durian yang terbaik di sana, kita beri rekomendasi, otomatis nilai durian itu yang semula harganya hanya 5.000, 10.000, itu bisa 2-3 kali lipat setelah kita kunjungi karena adanya semacam endorsement atau rekomendasi dari kami gitu. Walaupun itu hanya masih di sekitar pedagang saja. Karena yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah menanam bibit ini dalam jumlah banyak di kebun. Nah, kebun ini yang belum banyak. Karena kita tahu menanam dari awal sampai dengan dia berbuah itu butuh 4-5 tahun. Sehingga ada kesulitan bagi petani untuk memulai dari bibit kecil. Jadi kita rubah lagi strategi, mengapa tidak kita manfaatkan pohon-pohon durian di alam yang memang kurang baik kualitasnya. Ini istilah yang kita kenal sekarang top working. Ya, betul, nah, top working ini juga kita harus ajarkan. Jadi memang kita nanti adakan suatu perjalanan keliling mengajarkan kepada petani yang sudah mahir okulasi apa itu top working, apa yang harus dilakukan. Dan ini kita sudah lakukan di beberapa tempat. Salah satu yang terbesar sekarang di Lampung. Jadi hutan durian itu akan kita konversi menjadi kebun durian. Walaupun jarak tanamnya tidak teratur, karena itu hutan durian alam ya. Durian alam. Tapi dia sudah hidup ya, tanpa disentuh, tanpa disiram, sudah hidup. Apa susahnya kita memangkas, mengganti, kemudian dalam 2-3 tahun dia berbuah. Itu adalah suatu keuntungan sendiri ya bagi para pekebun dan petani. Iya, betul. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan dan satu lagi yang saya catat ya, jika di suatu daerah itu ada durian yang bagus atau unggulan atau istilahnya menang kontes, dan itu sudah terbukti bagus di wilayah itu, sebaiknya dikembangkan dan ditanam di lingkungan situ. Karena saya sangat setuju dengan statement beliau itu, bahwa durian itu sangat sensitif dengan agroklimat dan lokasi. Nah, seandainya di Lambunu ini ada duriannya sangat bagus, belum tentu kita bawa ke Pulau Jawa itu cocok di sana. Itu perlu pengujian yang cukup lama, Pak. Betul, ya. Uji multilokasi itu cukup lama. Dan satu lagi yang beliau ungkapkan tadi, sekarang yang lagi marah itu sistem top working. Top working itu sebenarnya sangat membantu bagi para pekebun dan petani. Butuh waktu 3 tahun itu sudah produksi. Betul ya, Pak ya? Betul. Dan saya sendiri melakukannya. Pemeliharaan minimal. Nah, pemeliharaan minimal karena pohon itu sudah sangat kuat, survive. Akarnya pun istilahnya pakai akar tunggang, bukan yang model-model begini, dan itu udah sangat
dalam, menghujam ke Betul. ke dalam tanah lapisan dalam. Jadi sangat survive dan tahan menghadapi musim kemarau. Nah, sahabat hortikultura, jadi intinya ayo kalian semangat menanam, semangat berkebun. Enggak perlu istilahnya harus duren, kita sesuaikan dengan lokasi Anda. Terima kasih Pak Reza, mudah-mudahan kedepannya Yayasan Durian Nusantara semakin membantu masyarakat tani Indonesia. Kita terus keliling Nusantara. Pasti. Saya mau pingin coba-coba juga untuk mengembangkan, kebetulan ini kami sekeluarga juga Ya. untuk bergabung dengan petani-petani yang ada di daerah Lambunu. Ya. Nah, jadi kebetulan kemarin saya juga sudah mulai nanam kurang lebih 200 pohon. Oh, banyak Ya. Ada yang sudah umur lebih 1 tahun, ada umurnya ada juga yang sekitar 2 bulan. Cuman masih sementara start ini. Masih start. Jadi untuk kedepannya dibawa keluarga supaya bisa untuk meniru apa yang menjadi keadaan-keadaan di daerah Lambunu sini. Ya. Ke depan lagi kalau punya waktu, saya bilang kalau punya waktu kita ingin jalan-jalan lagi ke daerah Tolai. Oh, Tolai ya. Tolai. Di situ juga mungkin pernah saya mendengar juga. Bisa dipelajari. Iya, makanya ini saya ajak keluarga. Wah. Ini keluarga semua ini Pak, ada orang lain keluarga semua. Jadi untuk ke depan saya bilang kalau seandainya ada lahan-lahan yang bisa kita tanami durian, jadi siapa tahu ke depan bisa ikut kontes juga di sini. Bisa. Ya. Tentu bisa. Ya. Ya. Ini kelihatan tiap tahun kita akan adakan semacam kegiatan seperti ini di sini sehingga nanti bisa diukur kemajuannya. Ya. Nanti boleh tiap tahun pas musim panen raya, nah, kita kumpul di Ya, sini. itulah. Mohon maaf Pak, kok tahu Pak kita lagi ada di sini Pak? Ya. Kok tahu? Kebetulan kemarin saya beli bibit sama Pak Ketut. Oh, pantasan. Ya, jadi Pak Ketut katanya boleh Pak Tamrin untuk tanggal 15 bisa bergabung di sini. Ya, Makanya saya bawa keluarga tuh. Ya. Jadi kemarin kebetulan masih hari Jumat. Saya bilang Pak Ketut, insya Allah saya nanti besok bisa jalan-jalan ke situ. Ya. Oh iya Pak Tamrin, siap saya menunggu. Oke. Pak Reza mohon dikasih motivasi kepada beliau-beliau ini yang lagi giat-giatnya untuk menanam durian Pak. Ya. Coba, Pak. Jadi kalau kita menanam durian itu memang harus siap sabar. Karena sabar. Itu karena kalau kita tanam bibit dari kecil butuh 4 sampai 5 tahun. Walaupun kalau dengan teknik yang kita kembangkan di Yayasan Durian Nusantara itu 3 sampai 3,5 tahun sudah bisa berbuah. Jadi syaratnya itu sebenarnya sederhana. Bapak tahu nih batang pokok ini yang lurus ke atas. Nah, kan ada namanya cabang ya ini. Nah, cabang yang dari batang pokok itu namanya cabang primer, cabang pertama. Jadi itu jangan sampai dia membentuk sudut 45 derajat. Harus ditarik supaya dia horizontal. 90 derajat. 90 derajat. Contohnya Kayak ini. gini, kayak gini. Kalau sudah begini, dia 3 tahun sudah mulai berbuah. Kalau dia tunggu begini, ini belum mau berbunga. Nanti baru keluar lagi cabang yang gini. Ini lama, ini 4-5 tahun. Jadi bisa hemat waktu kalau dia punya batang lurus, cabang-cabang yang keluar itu ditarik supaya rata, supaya horizontal. Nah, itu cepat berbuah. Nah, kemudian jangan lupa memang yang paling kritis itu di musim kemarau. Daerah sini termasuk kering. Jadi umur sampai dengan 3 tahun itu harus tersedia air. Bagaimana caranya bisa disiram selama tanaman masih muda. Ini ternyata tanaman sudah tua ya sudah tahan hidup, tetapi kualitas buahnya bisa turun kalau sampai kekurangan air. Nah, jadi ini satu pertimbangan, air menjadi pertimbangan kedua. Kalau soal pupuk itu tidak masalah karena sebenarnya dengan adanya kompos seperti ini, dia itu kembali juga walaupun lama. Nanti ada pengetahuan misalnya mengenai cara membuat pupuk sendiri, apa itu bisa dipelajari. Jadi paling mudah adalah kalau Bapak punya WA atau internet, itu bisa ke Pak Ketut atau langsung ke kami, ke Yayasan Durian Nusantara. Pak, kami punya masalah ini, saran Bapak apa? Lah, itu bisa langsung. Saya di Bogor. Tapi saya ingin menjangkau sebanyak mungkin petani di daerah. Jadi kalau bisa melalui WA boleh. Bapak foto aja. Wah, ini pohon sakit nih, foto, kirim ke Pak Reza. Terus nanti tanya, Pak, ini bagaimana kalau ketemu seperti mau ini? cari solusinya Nah, langsung kan?
Nanti saya katakan, Pak, tolong cari obat ini. Waduh Pak, di sana nggak ada merek itu. Lah, nanti kita cari lagi solusi. Tapi komunikasi itu cepat. Ya. Jangan dibiarkan. Terus lewat kita grup. coba-coba. Harus buat grup. Ya, buat grup. Boleh. Saya tidak keberatan kalau seperti itu. Setiap saat. Selama Bapak ada semangat nanam pohon durian atau pohon buah-buahan, wah kita bantu. Kalau berhasil ya kita senang. Nanti kita datang ke tempat Bapak. Ya, insya Allah. Ingin membuka-buka. Oke Pak, ada pertanyaan lain Pak? Silahkan mumpung ketemu dengan Bapak Dokter Ya. Reza Pak. Kalau seperti buah durian itu Pak, dia kan bermacam-macam juga tuh. Ya. Ya, kira-kira kalau seperti daerah sini, durian apa yang bagus kita tanam? Sebenarnya begini Pak, Ya. kalau Bapak punya hutan durian alami, Ya. itu cukup cari yang terbaik. Biasanya gini, kalau lagi mau musim panen raya, undang kami. Kami Yayasan Durian akan bikin kontes durian lokal. Syaratnya, pohon durian itu harus alam dari biji, bukan bibit okulasi. Kalau bibit okulasi udah tahu kita ini montong, itu matahari. Kualitasnya udah nasional. Itu tinggal tanam, budidaya, produksi. Tapi kalau itu ditanyakan apa yang paling bagus di daerah, nah itu pasti ada. Tiap daerah punya jagoannya masing-masing. Durian yang paling bagus apa sih? Orang maunya manis, gurih, ada sedikit pahit, kuning, tebal, lengket. Nah, cari durian seperti itu. Kalau sudah ketemu, kirim foto ke saya. Suatu waktu saya datang, saya cicipi. Tadi Pak Ketut sudah beberapa jenis baru dari Morowali, dari Apua. Ini ada harapan nih Pak, ini bagus. Nah, jadi seperti itu. Itu sudah khas daerah sini bagus ya. Jadi kita tanam sini nggak ada masalah. Tapi kalau kita tanam dari daerah Jawa, tanam sini, waduh, masih banyak masalah. Paling bagus adalah durian lokal. Yang paling bagus di sini apa? Nah, itu harus dicari. Oke Pak, cukup Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter Ya, Reza. sama-sama. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada petani-petani lokal di Lambunan. Ya, saya senang nih kalau sekeluarga besar langsung datang sini, kita ketemu. Oke, Bapak-bapak. Iya Pak. Ya. Calon petani durian. Insya Allah ke depan lebih sama kayak Pak Ketut juga. Dan berhasil Pak. Amin. Ya. Iya, nggak ada apa-apa. Ini pasti nih. Foto dulu kan udah perjanjian. Foto dulu. Piye perjanjian. Gara-gara kamu Nindra. Ini perjanjian. Iya. Foto dulu. Ini foto. Ini durian lokal Morowali, Sulawesi, yang unik. Katanya rasa mangga. Apa namanya? Dari ketebalannya bagus, warnanya bagus. Sedikit aroma mangga oke, tapi Oh, sedikit aroma mangga. Tapi rasa mangga belum. Asam, ada asamnya. Belum. Belum ya? Agak tepung. Kalau unik ya, ini unik rasanya. Semalam saya udah tes yang mateng banget, itu ada asam-asamnya. Sepakat. Ini asamnya enggak ada, tapi sedikit tes arah mangga ada. Kalau disebut rasa mangga enggak, tapi arah mau menuju OTW ke arah mangga. Masih jauh mangganya lah ya. Wah, ini rasanya klasik ya. Unik Pak, unik Ya, rasanya unik ya. Kalau klasik apa? Ini udah unik. Iya, klasik enggak sangat jadul banget gitu. Kita karena Raja Manual. Pak. Kalau klasik itu tipis, udah lokal. Ini udah hampir kayak Saya nggak menangkap rasa mangganya. Tapi pulen, betul. Sedikit banget tadi, kurang lagi ya. Ini nih Bu. Kurang. Mau Pak? Pak Reza dulu. Pak Reza. ini mungkin kalau dipupuk lebih serius, dirawat lebih bagus. Tepungnya ada ya? Tepungnya ada tapi tipis lah. Tepungnya cepat. Itu yang menghasilkan kepulan itu ya. Tapi pulennya lebih kuat menurut saya. Iya, pulangnya lebih kuat. Ini bentuknya kayak Pulen, manisnya kurang. Manisnya kurang, benar. Oh ya, ada sedikit asamnya. Ada sedikit asam. Ada sedikit asam. lokal Morowali yang Ya, mungkin itu maksud mangga. Kok Ada sedikit. saya nangkap ada pahitnya? Ada pahit. Pulen sekali. Cuman kurang manis. Jadi ini less sugar ini. Less sugar tapi ada sedikit asamnya. Lucu ini. Ya ada asamnya. Ada asamnya. Ini apa ini? Sama apa? Angkat. Pak Reza, Aku belum icip ya? ini barengan ke Pak. Kalau manisnya cocok untuk Untuk orang-orang yang diet. saya cocok. Nah, ini salah satu durian yang unik
kita Dan tebal loh Pak. Tebal ya? Edible portionnya cukup besar. kata yang menemukan katanya ada rasa unik, ada rasa-rasa seperti mangga. Kita coba. Ini enak ya, maksudnya nggak terlalu blenger gitu, jadi nice sugar tuh benar. Betul. Ini enak. Ada asam nggak ya? Tipis Pak ya. Enak.